Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah sampai tarmihim bihijaratim min sijil. Bahwa burung ababil itu melempari Abraha dengan bala tentaranya min sijil dari tanah liat yang terbakar, atau maknanya bisa batu-batu yang sudah tertulis di batu itu nama-nama korbannya. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa batu yang dibawa oleh burung ababil itu sama dengan batu yang ditimpakan kepada kaum Lut. Ini pendapatnya Ibnu Abzah. Ibnu Abzah ini merupakan sahabat tapi mantan budak ya. Jadi sebelumnya itu adalah budak, budaknya Nafi'. Lalu dimerdekakan, jadilah maula. Dibilangnya maula. Maula itu berarti dulunya budak terus dimerdekakan. Nah, Nafi' itu datang menyongsong Umar. Jadi Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Mekah. Waktu itu Nafi' adalah gubernur di Mekah. Menyambut Khalifah atau Amirul Mukminin di sebuah daerah gitu. Umar tanya, kalau kamu kesini, manis takhlafta? Siapa yang kau apa istilahnya kalau bahasa kita, PLT lah ya. Siapa yang kau tunjuk jadi PLT di Mekah? Ibnu Abzah. Siapa Ibnu Abzah itu? Maula min mawalina, mantan budak dulu. Kau tinggalkan orang yang mantan budak untuk jadi pemimpin di kota Mekah. Sementara orang Mekah itu adalah orang yang gengsinya tinggi.
Jadi mereka itu nggak mau tuh dipimpin sama orang-orang yang rendah begitu. Kata Nafi, ya memang Ibnu Abza ini dia mantan budak. Tapi salam. Tapi beliau ini hafal Quran. Hafal Quran dan merupakan orang yang menguasai ilmu faraid, ilmu waris. Maka kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah SAW, karena Rasul katakan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Qur'an ini akan mengangkat derajat orang dan bisa juga dengan Al-Qur'an merendahkan orang. Di antaranya adalah Ibnu Abzah. Ibnu Abzah ini budak, statusnya itu rendah di masyarakat Arab dulu, tapi karena beliau hafal Quran, itu satu Mekah tuh hormat semua sama beliau. Insyaallah. Nah, kata Ibnu Abzah, batu yang dibawa itu adalah sama dengan batu yang ditimpakan kepada kaum Lut. Nih di surat Hud ayat 82, falamma jaa amruna, tatkala datang urusan kami, maksudnya adalah ketetapan akan bencana yang ditimpakan kepada kaum Lut. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas itu ke bawah, yang di bawah ke atas, dibalik maksudnya. Likuifaksi lah. Wa amtorna 'alaiha, dan kami timpakan, hujani mereka hijaratan, dengan batu-batu min sijili mamdud. Nah, itu sama sijil. Maka kata Ibnu Abzah berarti sama itu. Batu dari tanah liat yang terbakar ya. Batunya itu. Di surat Al-Hijr juga sama. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kalau di Hud ada sijil mamdud. Mamdud itu yang terbakar. Ini Allah timpakan hukuman kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan menodai kehormatan rumah Allah. Maka Abraha juga sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh pasti kami akan buka kepada mereka barokat, banyak keberkahan dari langit dan di bumi. Akan tetapi mereka kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka hukuman disebabkan perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura, apakah aman satu penduduk suatu negeri, ayatiyahum ba'suna, datang kepada mereka ba'suna, azab kami, siksa kami, bencana dari kami, bayatan wahum naimun. Bayatan itu artinya malam hari. Kenapa rumah disebut bait? Karena tempat kita bermalam. Siang aktivitas kemana, di malam pulang tidur di situ, maka disebutnya bait. Acara nginep disebutnya mabit. Nah, mau kemana? Ada acara mabit. Apa tuh mabit? Malam bina iman takwa. Disingkat. Padahal dari kata bata yabitu, mabit. Bermalam. Kadang datang, ada yang datang habis sisa, subuh langsung pulang. Siangnya nggak ada dia, pokoknya malamnya doang, disebut mabit. Tapi biar kata datang dari habis subuh sampai maghrib, tetap nggak dibilang mabit ya, karena dia tidak bermalam. Jadi bayatan di sini berarti maknanya malam hari. Wahum naimun, ketika mereka sedang tertidur. Gimana kita mau kabur? Orang lagi tidur, tahu-tahu nauzubillah min dzalik. Gempa, likuifaksi, erupsi Gunung Merapi, banjir, nggak bisa kita kabur lari ya. Lagi tidur, boro-boro menyelamatkan diri. Ada kelabang aja kita nggak bisa tuh ya. Ada nyamuk aja kita susah ya, cuma tepok gitu. Kadang kalau saking ngantuknya bodo amat, nyamuknya ambil lah gitu. Bahkan kalau bisa diajak kerjasama tuh nyamuk, lo minum mau segelas silahkan, tapi yang penting jangan bisik di sini aja gitu. Ada yang bikin risih itu kan berisiknya itu. Kita tidur nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi datang bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah datang di malam hari, manusia nggak bisa berbuat. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau bahkan di waktu duha, ketika mereka sedang main kesana kemari, tetap nggak bisa.
nggak bisa mencegah, menghindar dari musibah bencana itu. Kalau tidur oke, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mencegah, nggak bisa menghindari. Bahkan duha pun mereka sedang aktivitas kesana kemari, kalau sudah datang bencana Allah nggak bisa. Kayak tsunami di Aceh waktu itu kan waktu duha itu ya. Oh, berapa ribu orang habis terhantam itu. Nggak bisa juga. Karena bencana musibah Allah itu tidak ada yang bisa selamat. Apa aminu makrullah? Apakah mereka bisa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali adalah orang-orang yang rugi. Karena tidak ada yang bisa selamat, termasuk Abraha dan bala tentaranya. Mereka menyangka punya kekuatan besar, bisa membumi hanguskan Ka'bah. Tapi yang terjadi adalah Allah yang membumi hanguskan mereka. Baik, lalu ayat kelima. Setelah tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Maka atau lalu, fa itu maknanya urutan. Kita sampaikan huruf ataf itu secara umum terbagi tiga. Lil iqtiran, beriringan, seperti wa misalnya. Dakhala Hamid wa Mahmud. Hamid dan Mahmud masuk. Berarti dia berbarengan, beriringan. Itu pakainya wa. Yang kedua pakai fa. Fa itu litartib ma'at ta'qib. Urutan tapi tanpa jeda. Setelah ini langsung masuk gitu. Dakhala Hamid fa Mahmud. Hamid masuk langsung diikuti oleh Mahmud. Nah, yang ketiga ada summa. Summa ini pakai jeda ya. Litartib ma'at tarakhi. Fa ini berarti tanpa jeda. Setelah dilempar dengan batu langsung itu ya. Langsung badan mereka Allah jadikan ka'asfin ma'kul. Seperti asfin itu, kalau diterjemah depak itu seperti daun ya. Ma'kulin yang dimakan. Siapa yang makan daun? Biasanya si ulat biasanya. Meskipun kambing juga ada makan daun. Manusia juga ada daun bayam. Dan kangkung. Tapi lebih ke dimakan ulat. Jadi kalau manusia, kambing makan langsung caplok, lep semuanya. Kalau ulat kan dikit-dikit ya, dikit-dikit. Tapi lama-lama habis juga gitu. Tinggal kerangkanya doang. Nah, ini maksudnya ke situ. Ka'asfim ma'kul. Ma'kul ini pasif, artinya yang di. Dari kata akala itu makan. Nah, pola ma'u, ada sisipan waw. Itu berarti yang di atau yang ter, pasif dia. Seperti maghdub, yang dimurkai. Mansur, yang ditolong. Mastur, yang ditutup. Majnun. Apa kalau majnun? Gila, majnun. Kenapa bilang majnun? Artinya yang tertutup. Majnun. Apanya yang tertutup? Otaknya. Jadi karena otaknya tertutup, nggak bisa berpikir jernih. Karena nggak bisa berpikir jernih, jadilah dia gila. Apakah semua orang yang nggak bisa berpikir jernih gila? Nggak juga ya. Banyak juga orang nggak berpikir jernih tapi nggak gila dia. Cuman bikin sepaneng. Jadi ma'kul ini dia yang dimakan sebenarnya. Siapa yang makan nggak disebut. Jadi ada namanya dalam ilmu nahwu itu namanya naibul fa'il. Dia menggantikan fa'il. Nggak disebut fa'ilnya. Pelakunya siapa nih? Nggak disebut. Bisa untuk menunjukkan udah tahu. Ya. Atau maknanya nggak perlu diketahui memang nggak perlu diketahui. Sengaja diumpetin. Kalau ini maknanya sudah diketahui bahwasanya daun itu yang memakan adalah ulat. Meskipun kita sampaikan tadi bisa saja ada binatang memakan atau bahkan manusia. Cuman yang dimau bukan pasti mendekati ke ulat. Kenapa? Karena batu itu ukurannya kecil, begitu mengenai tubuh Abraha dan bala tentaranya itu nggak langsung meledak, bukan hancur berkeping-keping atau rusak, nggak. Dia masuk terus menjalar, habis badan itu kebakar, tangannya habis, lalu badannya, lalu kepalanya semua, akhirnya semuanya habis. Jadi modelnya seperti itu. Maka itu kemudian diterjemahnya, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Meskipun kata para ahli tafsir maknanya bisa macam-macam. Ibnu Abbas mengatakan seperti daun tanaman yang dimakan ulat. Ini yang dipakai oleh tafsir depan kita itu ya. Yang kedua Hasan bin Sabit, ya seperti makanan yang dimakan, tidak harus daun ya tadi, dan tidak harus ulat, bisa saja orang yang makan itu. Yang penting habis lah tujuannya. Jadi benar-benar habis, nggak nyisa gitu, benar-benar habis dimakan.
Kayak kita makan ya daun singkong habis. Ludes. Daun singkong, daun bayam, kangkung habis makan. Jadi maksudnya adalah habis dimakan. Itu kata Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat yang Allah berikan kemampuan, memiliki kemampuan bersyair, bersenandung syair. Beliaulah sahabat yang berdakwah dan berjuang itu bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan syair. Jadi memerangi musuh itu dengan syair, dibuat syair-syair yang indah itu. Orang pada hafal, akhirnya syair itu digunakan. Zaman itu kita sampaikan, syair itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Orang itu bisa jadi mulia gara-gara syair, dan orang bisa jadi hina rendah juga gara-gara syair. Bahkan kalau dalam Al-Adab Maqoblal Islam itu dijelaskan di pasar Ukaz itu di Mekah dulu, dan namanya pasar Ukaz, itu bukan hanya baju, pakaian, makanan yang diperjualbelikan, tapi termasuk syair. Dia ada misalnya kabilah A dengan kabilah B berantem nih, ya. Lagi ribut, lagi cekcok. Itu dia bukan ngirim senjata, pasukan berantem bertengkar gitu. Dia pergi ke pasar, bayar penyair, tolong dong kau buat syair disanjung-sanjung kabilah kami, jelek-jelekin kabilah itu. Nanti kabilah itu bayar orang lagi gitu. Sama-sama naik ke panggung. Tinggal orang menilai lebih bagus mana syairnya gitu. Kalau lebih bagus yang A, oh berarti yang menang kabilah A, kabilah itu rendah gitu. Itu kalau sekarang masih ada begitu tuh, oh zaman pilpres begini tuh penyair laku bener tuh. Saut-sautan. Debat mungkin bukan debat cawapres, debat penyair aja. Cawapresnya uncang-uncang kaki. Oh, ayo terus. Mungkin ya. Ustaz, itu nggak tahu saya bener. Kadang-kadang di film itu dilihatkan ya jasadnya hilang ya. Habis ya. Habis jadi abu. Gitu ya. Kayak jadi abu, benar habis. Ada sebagian mengatakan tulangnya masih ada. Seperti itu digambarkannya. Betul. Nah. Jadi kayak dimakan seset, habis. Kena kepala tutup bawah, habis. Kayak kita bakar daun atau tisu, dibakar di samping, lama-lama habis semuanya gitu. Tapi dia nggak sekaligus meledak begitu, nggak. Dia sedikit-sedikit, dan pada akhirnya habis. Bahkan Abrah itu sempat lari dia. Lari menuju ke Yaman. Ada yang mengatakan perjalanan sekitar 3-4 kilo. Berarti dia masih bisa lari. Sampai 4 kilo itu sambil tangannya habis lama-lama habis, mati dia di sana gitu. Cuman nggak ada bekasnya, nggak ada sama sekali. Bersih, habis, angus semuanya. Jadi debu. Padahal batunya cuma segede kemarin kita bilang biji kacang gitu ya, kecil. Tapi bisa menghanguskan. Baik. Jadi Hasan bin Thabit ini adalah sahabat yang Allah berikan kemampuan untuk bersenandung syair itu. Karena memang di zaman itu syair begitu dahsyat. Bahkan ada diceritakan itu di pasar Ukaz itu ada seorang bapak, dia punya anak perempuan 10. Tapi nggak ada yang lamar sama sekali. Jadi di masyarakat Arab punya anak gadis 10, terus nggak ada yang lamar, itu aib luar biasa. Tapi jangan ditanya bininya berapa ya, pokoknya anak 10 aja. Karena di masyarakat Arab ketika itu bini 4, 5, 10, 15, 20 sah-sah aja gitu. Yang penting mampu. Kalau sekarang yang penting berani kan. Mampu banyak, beraninya nggak ada. Nah dia bayar penyair. Begitu bayar penyair itu naik panggung, dia baca syair. Belum selesai syair itu dibaca, itu laris manis Tanjung Kimpul. Anaknya 10-10-nya langsung ada yang lamar. Luar biasa syair. Maka Hasan bin Thabit ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Nah beliau mengatakan ka'asfim ma'kul itu adalah seperti makanan yang dimakan. Bisa daun, bisa apel, bisa jeruk, bisa donat, bisa pokoknya apapun yang dimakan. Dan orang kalau makan pasti sedikit-sedikit, nggak mungkin langsung glok, telan gitu kan. Itu minum yang begitu kan. Kalau makan pasti dikunyah dikit-dikit, lama-lama habis tapi tanpa sisa. Ya. Sementara Ibnu Zaid ini tabi'in. Ibnu Zaid bin Aslam, namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kata beliau seperti daun sayur mayur yang dimakan binatang. Nah, ini dia mirip-mirip dengan Ibnu Abbas.
Atha bin Sa'ib, ini juga sama, tabi'in. Kata beliau, seperti kulit biji gandum yang dimakan isinya. Jadi kutipkan oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Jadi Abraha dan bala tentaranya setelah dilempari dengan batu-batu itu habis terbakar seperti makanan yang dimakan atau daun yang dimakan ulat. Kata Ibnu Jauzi, yaitu menjadi objek yang dilahap batu-batu panas tersebut, seperti sayur mayur yang habis disantap. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka itu orangnya itu seperti santapan. Jadi batu itu nyerang mereka kayak kambing dilepas nyerang daunan gitu makan, atau ada orang yang sangat lapar terus dibuka, ayo silakan makan, langsung nyerbu gitu. Jadi maksudnya ka'asfi ma'kul itu Abraha dan bala tentaranya dengan burung ababil itu mereka seperti objek santapan itu, dilempari batu-batu itu. Nah, itu menurut Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Hal ini menunjukkan kepada kita mudah saja bagi Allah menghancurkan musuh-musuh agama ini. Ya. Buat Allah itu gampang aja. Seperti Abraha dikirimkan burung ababil, kelar, selesai urusan. Tetapi kenapa misalnya tidak semua begitu? Kayak misalnya saudara-saudara kita di Gaza, kok lama bener nih. Apa susahnya buat Allah kirim aja pasukan ababil biar kelar gitu kan? Israel habis angus ke akar-akarnya, selesai udah. Ya. Mudah buat Allah lakukan itu. Tapi kenapa Allah dilakukan itu? Karena Allah ingin melihat kesabaran kita dalam memperjuangkan agamanya. Karena kalau itu terjadi, maka kita semua hanya akan jadi penonton. Kita nggak jadi pemain kan. Tungguin aja, ntar juga ada ababil datang. Nggak usah repot-repot, nggak usah demo, nggak usah nyumbang. Tungguin aja, ntar juga datang. Tapi karena dia nggak datang, disitulah muncul kepedulian kita. Yang mungkin orang awalnya cuek, bebek, tapi lama-lama, aduh kasihan juga ya. Ada yang nyumbang uang, ada yang ngirim alat medis, ada yang ngirim ini, ngirim itu. Tentu akhirnya memunculkan kesadaran komunal. Kadang-kadang musibah itu perlu diberikan oleh Allah untuk membangunkan kesadaran kita, ngingetin kita, ya. Terutama kesadaran komunal tadi nih. Ya. Karena orang mungkin secara individu dia sadar bagus gitu, tapi secara komunal ini yang perlu dibangun. Nah itu di situ perlu dihadirkan musuh itu. Kata Bung Karno, ketika ada Belanda kita ini bersatu. Begitu Belandanya hilang, kita mulai berpecah belah. Karena biasa ada yang dilawan gitu, ada musuh, begitu musuh nggak ada, akhirnya teman dijadiin musuh. Meskipun salah lah begitu mestinya. Tapi paling enggak, adanya musuh Belanda, Jepang, itu membuat kesadaran komunal bangsa Indonesia ini bahwa kita harus merdeka. Dan supaya merdeka kita harus bersatu gitu. Jadi kadang Allah hadirkan musuh itu untuk apa? Untuk membangun kesadaran kebersamaan kita. Bahwa kita ini menghadapi ini nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng, harus bersama-sama. Itulah kenapa Allah bukannya tunda ya, tapi mungkin ya, dalam ilmu Allah tidak Allah tolong sama sekali. Allah biarkan kesannya begitu. Tapi sebetulnya bukan itu, karena Allah ingin membangkitkan kesadaran kita sehingga pertolongan itu datang itu adalah dengan ikhtiar dan jerih payah kita. Bukan kita uncang-uncang kaki nungguin mana sih burung ababil. Datang-datang. Adanya burung dara. Burung dara bukannya bawa batu dari sijil, malah padi orang, jagung orang diambil sama dia. Jadi itu fitrah dan itu sunatullah, bahwa perjuangan ini mesti diperjuangkan, agama ini mesti ada para pejuangnya, dan perjuangan itu membutuhkan kesabaran. Berjuang itu nggak langsung simsalabim abrah kadabrah selesai, tapi dia panjang sekali. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 214, kita buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah. Kata Allah, kalian pikir masuk surga dengan begitu mudah, belum diberikan cobaan. Masuk Dufan aja bayar, apalagi masuk surga kan? Mesti ada yang kita korbankan. Kita berlomba untuk mendapatkan surga. Hadiahnya itu nggak main-main. Itu pasti butuh perjuangan dan pengorbanan. Kalau perlombaan hadiahnya kipas angin aja kan luar biasa perlombaan. Panjat pinang, padahal cuma dapat kaos. Udah habis badannya. Tapi mereka lakukan karena ada hadiahnya. Padahal hadiahnya nggak seberapa. Nah ini hadiahnya adalah surga. Gak mungkin lah kita mendapatkan surga itu tanpa perjuangan, tanpa berdarah-darah. Kata Allah, umat terdahulu itu masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, kemiskinan, kesulitan. Bahkan mereka banyak yang dibantai, ada yang digergaji kepalanya itu, lehernya itu. Ada yang disisir dengan sisir dari besi yang panas. Ada yang direbus hidup-hidup. Ada yang dibakar hanya untuk memperjuangkan agama Allah ya. Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya saking beratnya perjuangan itu bertanya-tanya, ini sebenarnya kita ditolong gak sih sama Allah ya Rasul? Ada gak sih pertolongan? Masya Allah. Ala ketahuilah inna nasrallahi qarib. Begitupun Allah tetap mengatakan pertolongan Allah dekat, ya, dekat sekali. Nanti kita ceritakan Ashabul Ukhdud itu, mereka 20.000 itu dibakar hidup-hidup oleh Dunuas itu ya, dibakar hidup-hidup. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan demi perjuangan kalimat la ilaha illallah, mereka rela nyemplung ke api itu, dibakar hidup-hidup, tapi Allah berikan pertolongan. Di mana pertolongan Allah itu? Sebelum mereka kena api itu, rohnya sudah dicabut. Jadi jasadnya itu terbakar api, sudah nggak ada roh. Jadi mereka tidak merasakan sedikit pun sakitnya panas api itu. Itu di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasat mata ngelihatnya, kok Allah dibiarkan sih orang ini kebakar loh. Mati loh, kesakitan loh ini. Kok Allah membiarkan? Justru Allah berikan pertolongan di situ. Boleh jadi dengan saudara-saudara kita di Gaza juga begitu kan? Mereka mungkin ada yang terbakar, ada yang dibantai, ada yang tertimpa reruntuhan, macam-macam. Mati anak-anak kecil pada mati semua. Kita kasat mata ngelihatnya, ya Allah tega banget. Kasihan itu mereka itu. Kok Allah kapan ini ngasih pertolongan? Boleh jadi Allah sudah memberikan pertolongan berkali-kali. Anak-anak itu meninggal, tapi Allah tempatkan di surga. Mereka udah pada bahagia, senang malah kan. Kata Rasulullah, seandainya orang syahid itu dikasih tahu ke kita itu apa yang dia dapat, nah, dia begitu dikasih tahu apa yang didapat setelah dia mati itu, dia minta, ya Allah hidupkan saya sekali lagi, biar saya mati syahid sekali lagi. Saking luar biasa apa yang mereka dapatkan gitu. Itu sebenarnya nasrullahi qarib itu. Cuman kadang-kadang kita ngelihatnya jauh. Baik. Jadi ini semua itu berbicara tentang bagaimana Allah menghancurkan Abraha dan bala tentaranya dengan satu tujuan. Apa itu? Menyelamatkan Ka'bah dari makarnya Abraha dan bala tentaranya. Jadi kalau Ka'bah saja Allah jaga, maka menjadi kemestian Allah akan menjaga orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Ka'bah ini ibaratnya benda diam, mati, nggak bergerak. Dia tidak berjuang, dia memperjuangkan agama Allah. Dia adalah bagian dari agama Allah. Itu saja dijaga oleh Allah. Apalagi orang nih, manusia yang bergerak, beraktivitas, berjuang menjaga agama Allah, pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehormatan orang beriman itu lebih tinggi, lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang mukmin itu lebih mulia dibandingkan Ka'bah itu. Yang berikutnya, hukuman dan siksa Allah bisa saja terjadi di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum di akhirat, siksa Allah di dunia juga ada.
Maka kita harus berlindung dari keduanya. Di surat Al-Baqarah ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim." Siapakah orang yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang yang menghalang-halangi rumah-rumah Allah untuk digaungkan syiar nama Allah di sana. Tidak hanya itu, dia menghalang-halangi mencegah rumah Allah itu syiarnya ramai. Dia juga wasa'a fi kharabiha. Ada indikator usaha untuk menghancurkan rumah Allah. Ini mulai dari kebijakan mic itu jangan kencang-kencang keluar. Ya, kita beli mikrofon kan pengeras suara, disuruhnya jangan keras-keras. Ini udah mulai aneh ya. Kalau iqomah oke. Iqomah itu memang untuk orang yang sudah di dalam kan. Iqomah nggak usah pakai suara luar, oke lah. Imam nggak usah pakai suara luar, oke lah kalau dia nggak setuju. Meskipun kalau saya sih pakai suara luar aja gitu kan. Tapi kalau azan mestinya kalau bisa satu kota itu dengar satu azan dari situ kan. Sekenceng-kencengnya. Biar semua orang dengar gitu. Tapi ada sebagian yang azan juga kalau bisa nggak usah kenceng-kenceng lah. Buat apa kita beli speaker kalau boleh kenceng-kenceng? Itu kata Allah, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan dia ada usaha-usaha indikator untuk menghancurkan rumah Allah itu. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak bisa memasuki masjid-masjid Allah itu kecuali dalam kondisi takut. Lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka dapat kehinaan, di akhirat dapat azab yang besar. Jadi orang yang bermasalah berurusan dengan rumah Allah, dengan masjid, dengan musala, itu dunia akhirat dapatnya. Seperti Abraha di dunia dibinasakan, di akhirat tetap dibinasakan lagi, siksa lagi. Jadi dua kali. Itu betapa mulianya rumah Allah. Semua masjid. Ada orang-orang yang nggak suka dengan masjid, ada aja yang diitin sama masjid itu. Nah itu dunia akhirat ya, dapat hukumannya. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan masjid rumah kita, Ka'bah sekalipun dibandingkan dengan darah seorang mukmin itu lebih utama dan lebih mulia darah orang beriman. Kata Rasulullah SAW, ini Abdullah bin Umar, riwayat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW, ma atyabak wa ma atyabarihat, alangkah sucinya engkau, alangkah harumnya wangimu, wa ma a'zamak, alangkah agungnya engkau, wa ma a'zama hurmatak, betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. La hurmatul mu'min, benar-benar kehormatan orang beriman indallah, di sisi Allah, a'zamu hurmatan minki, lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung kehormatannya dibandingkan engkau wahai Ka'bah. Malihi wadamihi an-nazunna bihi illa khairan, baik dalam hartanya maupun darahnya. Maka itu tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang beriman. Kita harus berprasangka yang baik. Sebagaimana nggak boleh kita berprasangka buruk kepada Ka'bah, kita juga harus berprasangka baik kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman di sisi Allah ternyata lebih tinggi, lebih mulia. Bahkan ada hadis mengatakan sekiranya hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan matinya satu orang beriman dibunuh tanpa hak. Allah, luar biasa. Makanya Allah sebenarnya menjaga kehormatan orang beriman itu. Di surat An-Nur ini kasus rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah difitnah, nauzubillah, selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah itu ada orang-orang yang demen tuh nyebarin gosip. Tahu nggak? Aisyah itu. Udah tuh gosip. Apalagi kalau mama ya. Biasanya intonasinya semakin pelan, semakin ngeri tuh. Kalau masih, tahu nggak? Ya, itu masih biasa. Tahu nggak? Itu ternyata dia begini. Itu udah semakin parah itu. Volumenya semakin kecil, semakin dahsyat itu. Ngeri itu. Ada orang yang demen gitu, dia menyebarkan aib saudaranya sesama mukmin. Wah, itu bahaya tuh.
Innalladzi, kita buka Ustaz di surat An-Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat dapat itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi dunia akhirat, orang yang suka bergosip, orang-orang beriman, dunia dapat hukuman, akhirat juga dapat hukuman. Dan riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, fanada bi sautin rafi'. Maka beliau memanggil dengan suara yang tinggi. Maksudnya, nah belum ada speaker dulu kan, maka menaikkan volumenya. Faqala, lalu Rasul mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yuqdil iman ila qalbi. Orang-orang yang mengatakan Islam baru dengan mulutnya, tapi Islam itu belum masuk ke dalam kalbunya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang-orang muslim. La tu'ayyiruhum, jangan kalian sebarkan aibnya. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian kuntip aibnya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, karena sesungguhnya barang siapa yang suka menguntip, ngorek-ngorek aib saudaranya sesama muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan kuntit, Allah korek aib dia. Auzubillahi. Wa man tatabba'allahu auratahu, siapa yang Allah korek auratnya, Allah buka aibnya, yafdahu, Allah akan permalukan dia, walau fi jawfi rahli, meskipun dia ngumpet di rumah, di dalam rumahnya, meskipun dia bersembunyi dalam gunung, itu tetap aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dia suka membongkar aib saudaranya muslim. Wa nazara Ibnu Umar yauman ilal bait au ilal Ka'bah. Suatu hari Ibnu Umar pernah menatap Ka'bah. Lalu beliau mengatakan, ma'a'zamak wa 'azama hurmatik wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Nah, apa kata beliau? Sama seperti tadi, betapa agungnya engkau dan betapa mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah, tapi seorang mukmin a'zamu hurmatan indallahi minki. Orang beriman itu lebih tinggi kehormatan dan kemuliaannya di sisi Allah dibandingkan engkau wahai Ka'bah. Nah, jadi surat Al-Fil ini mengajarkan kepada kita betapa Allah membela, menolong dan menjaga Ka'bah, karena Ka'bah adalah al-musyarrafah, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang beriman itu jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Maka kalau Ka'bah saja dijaga, pasti kalau kita beriman, kita pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya belum dapat pelindungan, Ustaz. Saya kok kayaknya nggak ada yang jagain, nggak ada yang bantuin. Allah ini kayaknya cuek. Wah, enggak, itu kita aja yang ngerasa. Padahal mungkin Allah sudah memberikan bantuannya yang begitu banyak kepada kita. Cuman kadang-kadang kita yang kurang bersyukur. Tapi pasti kalau kita beriman, kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, sehingga Allah berikan penjagaan dan perlindungan itu dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi dalam kehidupan kita besok di Yaumul Hisab, insyaallah. Baik, ini menjadi akhir pembahasan dari surat Al-Fil. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke surat Al-Humazah. Baik, sebelum tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, tafadhal masyaallah. Cukup ya, insyaallah. Ya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Ustaz Dedi.